Penguasa Kuil Surgawi. Bab 63. Gao Weiwei sedang tersenyum indah ditiup angin dan sinar matahari. Hal yang paling indah adalah senyuman seorang wanita cantik, belum lagi kecantikan kelas atas seperti Gao Wei dari dalam keluar. Xiao Tians merasakan banyak hal ketika dia melihat akta nikah di tangannya, bahkan dengan statusnya saat ini. Dia bisa dengan mudah mendapatkan sertifikat. Namun pengakuan terhadap moralitas sosial dan hukum juga membuatnya merasa lebih nyaman. Mulai sekarang, dia adalah suami Gao Wei, dan Gao Wei adalah istrinya. Ada hukum pernikahan di negara naga yang perlu disaksikan. Suamiku, tolong beri aku nasihatmu selama sisa hidupku, kata Gao Weiwei kepada Xiao Tians sambil tersenyum. Sayang, tolong beri aku nasihat selama sisa hidupku. Xiao Tians juga tersenyum pada Gao Weiwei dan berkata. Gao Weiwei mengangguk dan tersenyum, lalu pergi mencari Xiao Xiao untuk bermain. Dia ingin segera mencari Xiao Tians, karena jika Xiao Tians tidak menelepon Xiao Tians setengah bulan yang lalu, Xiao Tians tidak akan kembali. Banyak hal yang tidak akan terjadi sekarang. Xiao Tians tersenyum dan melihat punggung Gao Weiwei yang mundur. Dia mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor asing terenkripsi. Pihak lain adalah Departemen Intelijen Kuil Tianshan, dan kode departemennya adalah 11. Tanggung jawab utamanya adalah mengumpulkan segala macam informasi dari seluruh dunia untuk para prajurit kuil surga. Tentu saja, 11 juga memiliki kemampuan intervensi jaringan terbaik di dunia. Tuan Istana, apa perintah Anda? Setelah panggilan tersambung, suara yang sangat hormat datang dari sisi lain. Qian Nian sangat bersemangat saat ini. Kepala istana sebenarnya meneleponnya secara pribadi, yang membuatnya sangat bersemangat. Xiao Tians berkata, di sini, di Beijiang, bagaimana berita pernikahan di Baicheng bisa dihilangkan? Qian Nian dengan cepat menjawab dengan hormat, laporkan kepada kepala istana. Sejak kemarin siang, ketika Anda dan Nyonya rumah meninggalkan tempat pernikahan, kami telah melakukan yang terbaik untuk membersihkannya, dan sekarang pada dasarnya telah dibersihkan, karena fotografi adalah tidak diperbolehkan di adegan pernikahan kemarin. Jadi gambar Anda dan Nyonya di pesta pernikahan hanya disiarkan melalui beberapa media, dan hal itu mudah untuk dihapus. Sampai pagi ini, bahkan file sumber ada di tangan media di Beijiang kota telah dibersihkan. Kami juga mengklik dan mematikan semua foto dan audio yang beredar dari internet di kota Beijiang. Saat ini, gambar spesifik Anda dan Nyonyanya hanya akan ada di kota Beijiang di Kerajaan Naga, dan saya akan melakukannya pisahkan grup untuk melanjutkan secara komprehensif. Blokir transmisi audio eksternal dan upayakan untuk menyegelnya di dalam kota Beijiang. Xiao Tians mengangguk ketika mendengar ini, berpikir sejenak dan berkata, baiklah, terima kasih atas kerja kerasmu. Sebenarnya, tidak perlu memblokirnya terlalu lama. Suatu hari nanti, semua identitas saya akan ditampilkan kepada saya istri tanpa keberatan. Pada saat itu, saya bisa melepaskan semuanya. Diterima. Tuan Istana, kamu. Kapan kamu akan kembali ke dunia luar? Kami semua merindukanmu. Suara Qian Nian yang agak tercekat terdengar dari ujung telepon yang lain. Xiao Tians adalah dewa di dalam hatinya. Ada suatu masa ketika dia sangat menyukai Xiao Tians jauh di dalam hatinya. Tapi dia mengerti bahwa dia tidak layak menjadi pahlawan tiada taraf seperti penguasa kuil surgawi. Dan ketika dia melihat Gao Weiwei di pernikahan Baicheng kemarin, dia mengerti, dan dia benar-benar melepaskannya. Sekarang dia hanya menginginkan tuan istananya sendiri. Xiao Tians berpikir sejenak dan kemudian berkata, mari kita lihat, kita tidak akan kembali dalam waktu singkat, dan untuk waktu yang lama di masa depan, seharusnya tidak ada kekuatan yang berani melawan kuil Tianshan kita. Darah organisasi langit hitam belum mengering. Oke, sibuklah. Baiklah, tolong jaga dirimu baik-baik, Tuan. Semoga pernikahanmu bahagia, Tuan. Setelah Qian Nian berkata, Xiao Tians bersenandung dan menutup telepon. Setelah menutup telepon, Xiao Tians melihat ke kejauhan sambil memegangi Gao Weiwei kecil. Istrinya tersenyum, begitu pula putrinya. Dia merasa sangat bahagia di hatinya. Ya, keputusan itu diambilnya setelah berpikir panjang untuk menghapus informasi dari pernikahan kemarin. Sekarang Gao Weiwei baru saja menikah dengannya, Gao Weiwei masih memiliki impian yang ingin dia kejar, dan masih banyak hal yang harus dia lakukan. Jadi dia tidak ingin membeberkan semuanya saat ini dan memberitahu semua orang. Kenangan indah dimulai di kota ini 5 tahun lalu, jadi akan lebih baik jika disegel di kota ini. Dan dia tidak akan memblokir pernikahan akbar itu selamanya. Setelah identitasnya terungkap sepenuhnya di depan Gao Weiwei,
dia akan membiarkan pernikahan akbar kemarin menyebar. Begitu pula dengan orang-orang yang berada di kota Beijiang saat ini, dan orang-orang yang datang ke kota Beijiang kemarin untuk menghadiri pernikahan akbar tersebut. Mereka semua terkejut saat mengetahui bahwa ketika mereka mencoba mencari video Xiao Tians dan Gao Weiwei kemarin di internet, mereka tidak dapat menemukannya. Semua jejak telah dihapus. Semua orang terkejut pada awalnya, dan kemudian mereka mengetahuinya. Saya khawatir pasangan God of War tidak ingin videonya bocor. Meskipun semua orang merasa sangat menyesal untuk sementara waktu, mereka tetap berharap Xiao Tians dan Gao Weiwei. Apa yang tidak disangka Xiao Tians adalah bertahun-tahun kemudian, sebuah legenda menyebar di kota Beijiang. Pada saat itu, seorang abadi turun dari langit dan menikahi wanita dan putri tercantik di kota Beijiang. Tentu saja, itu adalah sebuah cerita nanti. Sudah waktunya pergi ke Tianhai untuk memahami keluhannya, Xiao Tians memandangi sosok istri dan putrinya yang bahagia dan bergumam. Dia berencana pergi ke Tianhai besok dan lusa untuk menyelesaikan keluhan yang telah berlangsung selama ini 5 tahun dengan tangannya sendiri. Lalu dia menjemput Gao Weiwei dan Xiao Xiao. Memulai hidup baru di sana, memulai hidup yang lebih baik. Langit cerah dan cerah di kota Beijiang, dan seluruh kota dipenuhi dengan suasana ceria. Namun di kota Tianhai, yang jaraknya lebih dari 1000 km di sebelah timur, langit dipenuhi asap. Ada ratusan pabrik di dalam dan di luar kota Tianhai yang masih menyala dengan api yang berkobar, atau telah dipadamkan oleh petugas pemadam kebakaran, namun asap masih mengepul. Langit di seberang kota Tianhai diselimuti kabut. Orang-orang di kota Tianhai sangat ketakutan sehingga mereka bersembunyi di rumah mereka dan tidak berani keluar. Di jalanan, sirene kendaraan pemadam kebakaran dan sirene kendaraan patroli terdengar di mana-mana, serta kendaraan penyelamat rumah sakit. Seluruh kota Tianhai berubah dalam semalam. Hal yang paling mencolok adalah gedung grup Junlin setinggi lebih dari 300 meter di pusat kota Tianhai. Saat ini, api terbuka di grup Junlin telah padam, tetapi asap masih ada sana. Itu berlangsung untuk waktu yang lama. Gedung Junlin sudah sangat tinggi, dan dengan asap tebal yang terus-menerus keluar saat ini, terlihat seperti cerobong asap besar. Semua orang di kota Tianhai sangat terkejut, dan beberapa orang pintar dengan cepat membuka perangkat lunak perdagangan pasar saham dan ingin menjual semua saham grup Junlin yang mereka miliki, serta semua saham yang terkait dengan grup Junlin. Namun saat hendak menjual, mereka menemukan saham Junlin Group sedang anjlok. Batasan bawah terus muncul satu demi satu. Saat ini, banyak sekali laporan tentang grup Junlin muncul di internet di kota Tianhai. Hampir 80% pabrik, perusahaan, di bawah grup Junlin mengalami kebakaran tadi malam, dan hampir semua peralatan berharga hancur. Di luar negeri, semua kapal kargo perdagangan internasional grup Junlin dibajak oleh kekuatan tak dikenal dan menghilang. Grup Junlin menghadapi bencana dalam semalam. Setelah pemberitaan ini, saham Junlin Group kembali anjlok, dan anjlok lagi. Namun belum berakhir, tak lama kemudian, ribuan personel dari divisi patroli kota Tianhai bergegas ke area sekitar gedung grup Junlin dan mulai menunjukkan berbagai bukti untuk menangkap para eksekutif grup Junlin. Pada suatu waktu, ratusan eksekutif senior grup Junlin dibawa pergi oleh orang-orang dari divisi Tianxuan. Saham anjlok, para eksekutif dicopot, situs web mogok, dan semua informasi kontrak dihancurkan. Orang-orang di kota Tianhai diliputi oleh serangkaian berita. Anda pasti tahu kalau Junlin Group adalah grup terbesar di kota Tianhai. Kekuatan mana yang berani melawan mereka? Semua orang panik beberapa saat. Pada saat ini, tidak hanya orang-orang biasa di kota Tianhai yang panik, tetapi bahkan para bos besar dan pejabat senior di kota Tianhai buru-buru berkumpul untuk rapat. Membahas siapa yang menyerang grup Junlin. Setelah penyelidikan oleh orang-orang besar di kota Tianhai, beberapa hal dengan cepat ditemukan. Keluarga Wu dan keluarga Wang yang meningkat pesat di kota Tianhai baru-baru ini, serta Shen Qingtian, Jiang Beichen dan Long Jiu yang tiba-tiba datang dari luar. Untuk sesaat, para pejabat senior kota Tianhai mengerti di dalam hati mereka. Sebelumnya, mereka berspekulasi tentang apa yang ingin dilakukan oleh entitas di balik keempat kekuatan yang meningkat secara tidak normal ini. Sekarang mereka mengerti bahwa target raksasa itu sebenarnya adalah grup Junlin. Grup Junlin menempati peringkat pertama di seluruh kota Tianhai. Sungguh hebat, sungguh keberanian. Orang-orang besar di kota Tianhai tiba-tiba merasakan ketakutan yang tak ada habisnya di hati mereka. Karena keberadaan yang tersembunyi dalam kegelapan begitu kuat sehingga grup Junlin yang sangat kuat menghadapi kehancuran hanya dalam satu malam.
Hampir semua eksekutif ditangkap, dan yang lebih menakutkan adalah bukti dari semua yang dilakukan para eksekutif Junlin Group ditemukan dan dikirim ke Departemen Survei Langit dalam semalam. Ribuan reporter diundang untuk menunggu di Departemen Survei Langit, memaksa mereka untuk menangkap orang. Oleh karena itu, Divisi Patroli Kota Tianhai juga harus menangkap orang-orang. Dan Anda harus tahu bahwa menghadapi hasil ini, semua eksekutif Junlin Group ditangkap, yang merupakan pukulan yang lebih fatal bagi Junlin Group. Pada saat yang sama, ketika para bos besar di Kota Tianhai panik, pejabat senior dari Departemen Survei Langit Kota Tianhai dan Departemen Urusan Pemerintah juga mengadakan pertemuan di ruang konferensi besar. Si Tianzeng, Direktur Departemen Urusan Kota Tianhai, yang berusia lebih dari 50 tahun, memiliki wajah berkarakter Tionghoa, dan dipenuhi dengan amarah yang luar biasa. Saat ini, dia berteriak kepada Direktur Departemen Patroli Tianhai, di mana adalah orang-orang dari keluarga Wu. Di mana orang-orang dari keluarga Wang? Wu Tao dan Wang Zi itu, apakah Anda di sini? Sungguh sebuah langkah besar untuk menggulingkan kelompok terbesar di Tianhai dalam semalam. Dan Jiang dari Beijiang. Di mana Bei Chen dan Long Jiu? Mereka belum ditemukan. Si Tianzeng meraung dengan marah, tetapi Direktur Departemen Patroli Langit tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Karena tidak ada bukti, dia tidak bisa pergi ke keluarga Wu dan keluarga Wang untuk menangkap orang, bukan? Dan Shen Qingtian, Jiang Beichen dan Long Jiu bukan dari kota Tianhai. Dia adalah bos teratas di dua kota lainnya. Apakah menurut Anda dia, Direktur Departemen Survei Langit, dapat menangkap orang sesuka hati? Tetapi pada saat ini, pintu ruang konferensi tiba-tiba terbuka, dan saat berikutnya Wu Tao, kepala keluarga Wu di kota Tianhai, dan Wang Zi, kepala keluarga Wang, masuk bersama. Setelah keduanya masuk, mereka memandang si Tianzeng sambil tersenyum dan berkata, "Haha. Pak, tidak perlu mencarinya. Kami sendiri yang datang ke sini. Jadi, apa yang Pak ingin bicarakan dengan kami berdua? Kami bisa bicara sekarang." Bas. Untuk sesaat, ruang konferensi besar itu sunyi. Si Tianzeng menatap Wu Tao dan Wang Zi dengan wajah gelap dan berkata, "Apa yang ingin kamu lakukan? Mengapa kamu tiba-tiba menyerang Fu Junlin?" Wu Tao menemukan tempat duduk dan duduk. Dia mengangkat kepalanya dan menatap si Tianzeng dengan sedikit senyuman, dan bertanya, "Haha. Kami baru saja menyerangnya. Kenapa, tidak bisakah?" Setelah Wu Tao selesai berbicara, Wang Zi yang mengikutinya juga mencibir. Kemudian aura tirani dari dua pria setengah dewa perang itu tiba-tiba membanjiri seluruh penonton. Mereka mencibir pada si Tianzeng, yang duduk di kursi utama, dan juga setengah dewa perang. Wajah si Tianzeng langsung menjadi gelap dan dia tidak berbicara beberapa saat. Dia merasakan aura Wu Tao dan Wang Zi, dan memikirkan kata-kata mereka di dalam hatinya. Si Tianzeng tiba-tiba mengerti bahwa pasti ada sosok raksasa di belakang kedua orang yang mendukung mereka. Dan menilai dari aura dewa perang setengah langkah yang merasuki kedua orang ini, mungkin ada dewa perang asli yang berdiri di belakang mereka. Si Tianzeng mengerutkan kening dalam-dalam, menatap Wu Tao dan Wang Zi dan bertanya, "Apakah orang di belakang kalian berdua adalah dewa perang?" Wu Tao tidak berkata apa-apa, sementara Wang Zi memandang si Tianzeng sambil mencibir dan berkata, "Hei, si Tianzeng, bagaimana menurutmu?" "Aku memperingatkanmu si Tianzeng, saudara Wu Tao memiliki temperamen yang baik, tapi aku tidak memiliki temperamen yang baik. Mari kita perlakukan Fu Junlin jika Anda memiliki bukti, Anda secara alami dapat campur tangan, tetapi jika Anda tidak memiliki bukti, Anda akan menangkap orang-orang kami." "Haha, si Tianzeng, dengan kata kasar, benar-benar berpikir bahwa kami adalah beberapa apakah tidak ada orang di atas? Atau apakah Anda benar-benar berpikir bahwa setelah bertahun-tahun beroperasi di Tianhai, kami tidak memiliki dasar apapun?" Setelah Wang Zi selesai berbicara, ketika si Tianzeng hendak berbicara, ponselnya tiba-tiba berdering. Ketika dia melihat nomor di telepon pada saat berikutnya, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia segera berdiri dan menjawab dengan hormat, "Hei, guru, kamu. Kenapa kamu menelepon saya?" Tak lama kemudian, suara seorang lelaki tua terdengar dari telepon, "Si Zeng, saya pernah mendengar tentang grup Junlin. Tolong dengarkan saran saya. Jangan ikut campur. Jangan ikut campur. Jangan bertanya. Jangan katakan apapun. Tentu saja. Ini yang saya sarankan kepada Anda. Jika Anda tidak ingin masa depan Anda hancur, Anda tidak perlu mendengarkan. Anda bisa jaga dirimu sendiri." Orang tua itu menutup telepon setelah mengatakan itu. Saat lelaki tua itu menutup telepon,
Si Tianzeng dengan cepat dipanggil lagi dan lagi. Si Tianzeng melihat nomor di teleponnya, wajahnya menjadi semakin jelek, dan dia langsung mematikan teleponnya. Pada saat ini, dia merasa seolah-olah dia telah berusia 10 tahun. Dia sangat tidak berdaya dan memandang Wu Tao dan Wang Zi yang duduk jauh di seberangnya, dan bertanya dengan suara yang dalam, "Kalian berdua, bukan itu yang saya inginkan. Ingin untuk menyelamatkan grup Junlin, tetapi Anda harus tahu bahwa grup Junlin adalah wajah Tianhai kami sekarang." Setelah si Tianzeng selesai berbicara, Wang Zi mencibir dan berkata, "Oh, jika dirobohkan, itu akan dirobohkan. Paling buruk, bangun saja yang lain. Kamu." Si Tianzeng tiba-tiba berdiri, menunjuk ke arah Wang Zi dan berkata, "Wang, kamu berbicara dengan enteng. Keluarga Wangmu sangat kuat, mengapa kamu tidak mencoba membangun kembali grup Junlin untukku?" "Hah? Anda lebih baik membangunnya." Oke. Sebelum Wang Zi dapat berbicara, Wu Tao, yang diam, berbicara. Setelah Wu Tao berbicara, si Tianzeng tiba-tiba menoleh untuk melihatnya dan bertanya dengan tidak percaya, "Wu Tao, kepala keluarga Wu. Apa yang baru saja kamu katakan?" Wu Tao tersenyum ringan dan berkata, "Oh, bukankah itu hanya untuk membangun Junlin yang lain? Ya, setelah Fu Junlin meninggal, secara alami kita akan membangun yang baru." "Maaf, apakah ada pertanyaan?" Antusiasme yang luar biasa. Lelucon yang luar biasa. Di depan Tuan itu, apalagi satu grup Junlin, meskipun itu 10 grup Junlin, selama Tuan itu menginginkannya, mengapa itu tidak bisa dibangun? Ketidaktahuan. Bab 64. Mata Wu Tao bersinar dengan cahaya yang sangat dingin. Hari ini dia dan Wang Zi berinisiatif datang ke Biro Urusan Kota untuk menahan si Tianzeng dan lainnya menjadi lebih sedikit masalah di luar. Si Tianzeng perlahan-lahan terdiam. Dia harus mempertimbangkan kata-kata mentor lamanya. Di saat yang sama, dia juga percaya pada indera penciuman lelaki tua itu. Faktanya, dia sendiri tahu betul bahwa keberadaan yang dapat menghancurkan fondasi hampir semua pabrik grup Junlin dalam semalam jelas bukan sesuatu yang dia, direktur kecil dari Tianhai, bisa mengganggu. Tapi dia telah mengelola kota Tianhai selama bertahun-tahun, dan dia benar-benar tidak ingin melihat ini. Memikirkan hal ini, si Tianzeng menghela nafas dalam-dalam, dan berkata dengan tatapan yang sangat rumit, "Tuan Wu, Tuan Wang, saya minta maaf. Tapi tolong mengerti, dalam posisi ini, saya ingin berpikiran tunggal. Grup Tianhai kami berkembang lebih baik. Grup Junlin terlalu besar. Saya khawatir jika grup Junlin diganti, itu akan berdampak negatif yang besar. Bagaimanapun, grup Junlin juga merupakan wajah kota Tianhai kita, hei." Grup Junlin, haha. Grup Junlin. Fu Junlin, benar. Wang Zi mencibir dengan nada menghina, dengan sangat meremehkan Fu Junlin dalam perkataan dan perbuatannya. Si Tianzeng mengerutkan kening, memandang Wang Zi dengan ragu dan bertanya, "Tuan Wang, ada apa? Sepertinya Anda ingin mengatakan sesuatu." Wang Zi menyingkirkan cibiran di wajahnya, menatap si Tianzeng dalam-dalam, dan berkata perlahan dan rendah hati, "Tuan, apakah Anda melupakan sesuatu? Atau apakah Anda masih ingin saya mengingatkan Anda? Apakah Anda benar-benar grup Junlin itu grup dimulai oleh sampah Fu Junlin itu?" Setelah Wang Zi selesai berbicara, dia berhenti berbicara, dan malah mencibir lagi dan lagi, memandang si Tianzeng seolah-olah dia orang bodoh. Auranya naik lagi, dan bersama dengan Wu Tao, dia membuat seluruh penonton kewalahan. "Apa katamu? Tunggu. Apa maksudmu? Tidak, bukankah orang itu sudah mati saat itu? Fu Junlin sendiri terluka parah untuk menyelamatkannya." "Tunggu, Tuan Wang, apa maksudmu? Apakah bahwa orang di belakangmu?" Pada saat ini, ekspresi si Tianzeng tiba-tiba berubah. Karena di kota Tianhai, 7 tahun lalu, sebelum menjadi direktur Biro Urusan Kota, dia pernah mendengar tentang seorang tokoh legendaris di kota Tianhai yang mendirikan grup Junlin paruh waktu di tahun keduanya, dan hanya dalam 2 atau 3 tahun, dia membangun perusahaan kecil dengan skala yang bisa dicatatkan di pasar. Saat itu, orang tersebut disebut jenius dalam komunitas bisnis kota Tianhai. Saat itu, hampir semua petinggi di komunitas bisnis kota Tianhai menaruh harapan besar pada hal tersebut orang. Tapi sebelum pria itu lulus, dan sebelum Junlin Group hendak go public, dia diburu dan mati di sungai yang mengalir. "Tuan Si, jangan katakan apapun dan jangan bertanya. Jangan katakan bahwa Anda tidak mampu menyinggung perasaan beberapa orang, dan orang-orang di atas Anda juga tidak mampu menyinggung perasaan mereka. Anda boleh makan apapun yang Anda inginkan,
tapi jangan mengatakan hal sembarangan. Wu Tao berkata rendah. Dia mengangguk, memainkan cangkir teh di tangannya, dan berkata dengan penuh arti. Wang Zi mencibir ke samping. Si Tianzeng sangat terkejut saat mendengar ini. Dia mengangguk dengan cepat. Jika orang sebelumnya kembali, maka dia akan merasa lebih nyaman. Karena meskipun grup Junlin berlubang, selama orang itu ada, ia dapat dibangun kembali dalam hitungan menit, dan grup Junlin yang dibangun kembali pasti akan lebih kuat, karena grup Junlin adalah miliknya. Jika dilihat seperti ini, tentunya pasti ada rahasia besar di balik masalah tersebut, dan kemungkinan besar Fu Junlin sendiri yang melakukannya pada orang tersebut. Pada saat ini, di ruang konferensi besar, tidak hanya si Tianzeng yang terdiam, tetapi semua orang yang hadir juga terdiam. Mereka semua meletakkan ponselnya. Mereka tidak lagi menanyakan masalah ini, dan mereka tidak ikut campur sama sekali. Saat ini, pemandangan yang sama juga terjadi di aula keluarga Sangguan di kota Tianhai. Saat ini, hampir semua pemimpin bisnis di kota Tianhai sedang duduk di aula pertemuan keluarga Sangguan. Namun selain mereka, Shen Qingtian dari kota Qianjiang dan Jiang Beichen Longjiu dari kota Beijiang juga ada di sini. Sebagai orang luar, mereka bertiga tidak takut sama sekali saat menghadapi petinggi komunitas bisnis kota Tianhai. Sangguan Bo, kepala keluarga Sangguan, yang duduk di kepala aula, mengerutkan kening dalam-dalam dan memandang Shen Qingtian dan yang lainnya dengan wajah yang sangat serius dan bertanya, Tuan Shen, Tuan Jiang, Tuan Long, saya ingin bertanya kepada ketiga orang ini atas nama komunitas bisnis Tianhai. Tadi malam apakah ini pekerjaan Anda? Dan apakah target Anda hanya satu grup Junlin, atau seluruh dunia Tianhai? Saat Sangguan Bo selesai berbicara, semuanya adalah orang-orang besar di kota Tianhai tiba-tiba saling menatap. Dia menoleh ke Shen Qingtian, Jiang Beichen dan yang lainnya. Shen Qingtian, yang sedang duduk di ujung aula, menyesap teh tanpa mempedulikannya, tersenyum dengan sangat alami dan berkata, haha. Kepala keluarga Sangguan, dan semua rekan di alam Tianhai, jangan khawatir, saya dapat memberitahu Anda dengan jelas. Semuanya, tujuan kami hanya grup Junlin dan tidak akan melibatkan Anda. Setelah Shen Qingtian selesai berbicara, ada anggota keluarga Tianhai lainnya. Kepala keluarga Yin Zeng, bertanya, lalu bagaimana kami bisa percaya bahwa Anda tidak akan mengambil tindakan terhadap kami? Saat Yin Zeng selesai berbicara, suasana di aula tiba-tiba menjadi khusyuk. Ya, saat ini Yin Zeng juga bertanya tentang kekhawatiran terdalam mereka. Siapa yang bisa menjamin bahwa Shen Qingtian dan yang lainnya, serta manusia raksasa di belakang mereka, akan melakukannya? Apakah kamu tidak melakukan apapun pada orang lain? Shen Qingtian tersenyum dan tidak berkata apa-apa, lalu Jiang Beichen mengangkat kepalanya dan berkata, haha. Tidakkah menurutmu satu grup Junlin tidak dapat memuaskan selera kita? Apakah menurutmu setelah kita mencaplok grup Junlin, kita akan juga mencaplok seluruh dunia bisnis Tianhai? Kata-kata Jiang Beichen segera mengejutkan orang-orang besar yang hadir. Ternyata mereka tidak akan menghancurkan grup Junlin, tapi mencaplok mereka sepenuhnya. Ular asli menelan gajah. Namun faktanya orang-orang ini tidak hanya berani memikirkannya, mereka sudah melakukannya. Dan itu sangat kejam. Ekspresi orang-orang besar di komunitas bisnis kota Tianhai berubah lagi dan lagi. Pada saat ini, Longjiu mencibir dan berkata, Haf. Semuanya, jangan malu-malu. Tuan Shen dan Tuan Jiang mudah diajak bicara. Tapi menurutmu aku, Longjiu, apakah mudah untuk berbicara? Jangan banyak bicara. Saya akan berhenti bicara hari ini. Kami mengepung grup Junlin. Jika Anda ingin menyelamatkannya, tolong cepat. Sangat malu dengan ini dan itu. Saya telah menganiaya tuanku, cobalah dan lihat apakah Anda dapat melawan lebih baik daripada grup Junlin. Saat Longjiu berbicara, dia langsung mengambil parang dan menebas meja di aula. Kemudian dia melihat ke arah Sangguan Bo, yang mengerutkan kening dan menatapnya dengan wajah gelap, dan berkata sambil mencibir, haha, tuan dari keluarga Sangguan, kan? Jangan marah, aku tidak menyebutmu sampah. Kemudian Longjiu menatap ke arah penonton dan berkata dengan nada tegas, dengar, aku, Longjiu, berkata bahwa semua orang di sini hari ini adalah sampah. Jika kamu tidak yakin, ambil tindakan saja. Jika kita tidak bisa mengambilnya, kita kalah. Setelah Longjiu selesai berbicara, semua petinggi di komunitas bisnis kota Tianhai tiba-tiba menjadi marah dan menatap Longjiu. Longjiu juga mencibir dan memandang mereka dengan parang. Tapi setelah beberapa saat, mata semua orang, termasuk mata Sangguan Bo dan Yin Zeng, menjadi gelap. Ya, mereka tidak berani. Longjiu di depan mereka tidak menakutkan,
dan Jiang Beichen serta Shen Qingtian juga tidak menakutkan. Yang menakutkan adalah raksasa menakutkan di belakang mereka. Selain itu, mereka telah menerima kabar bahwa Wu Tao dari keluarga Wu dan Wang Zi dari keluarga Wang telah memblokir pintu biro urusan kota. Setelah sekian lama, Sang Guanbo menghela nafas dalam-dalam dan berkata kepada Long Jiu, "Hei, itu saja, Tuan Long Jiu, singkirkan kekuatan gaibmu. Berapa umurmu, dan kamu masih berkeliaran dengan parang?" "Aku, Sang Guanbo, mewakili komunitas bisnis Tianhai. Saya berjanji kepada Anda bahwa kami tidak akan ikut campur dalam pengepungan dan penindasan Anda terhadap grup Junlin kali ini." Sang Guan tua, aku suka mendengar apa yang kamu katakan. Hehe, bagus kan? Kenapa kamu suka bertele-tele? Long Jiu bersenandung 2 kali dengan bangga, kemudian dia melihat ke arah Jiang Beichen dan Shen Qingtian dan berkata, "Dengar, biar ku beritahu, kalian berdua, kalian harus berpura-pura menjadi pria terhormat dan berbicara dengan mereka. Jika kalian tidak menerimanya, potong saja. Buang-buang waktu." Shen Qingtian memandang Long Jiu dan tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun, sementara wajah Jiang Beichen bergerak-gerak. Sialan, Long Jiu, si bodoh ini, telah melemparkan semua orang di Beijiang ke langit. Jiang Beichen menundukkan kepalanya setelah mendengar ini dan berhenti menatap pria itu. Sang Guanbo juga tersenyum, lalu dia menarik napas dalam-dalam, memandang Shen Qingtian dan berkata perlahan, "Tuan Shen, kami bersaudara juga memiliki perasaan yang tidak memuaskan, yaitu, ketika peluang besar itu datang ke Tianhai di masa depan, dapatkah Anda perkenalkan kita?" Shen Qingtian mengambil cangkir teh, menyesap tehnya, mengangguk sambil tersenyum dan berkata, "Baiklah, selama kamu bekerja sama kali ini, itu akan mudah. Saya dapat membantu memperkenalkan Anda, tetapi apakah Tuan Besar akan bertemu dengan Anda, itu bukan saya. Itu keputusan terakhir. Saya tidak takut untuk memberitahu Anda dengan jelas bahwa meskipun Anda semua kuat di Tianhai, di mata Tuan Besar, Anda benar-benar tidak memenuhi syarat." Sang Guanbo Yinzheng dan yang lainnya sangat gemetar. Mereka percaya bahwa Shen Qingtian tidak akan berbohong kepada mereka tentang hal ini. Karena tidak perlu. Itu berarti orang di belakang Shen Qingtian benar-benar menakutkan. Namun Sang Guanbo yang enggan menyerah masih ingin mengujinya lagi, maka ia berpura-pura khawatir dan berkata kepada Shen Qingtian, "Terima kasih Tuan Shen, tapi saya harus memberitahu Tuan Shen." "Apakah Anda ingin memberitahu dia?" "Yang mulia, orang-orang dari Biro Urusan Kota tidak perlu mengambil tindakan, dan kami tidak perlu mengambil tindakan, tetapi masih ada seseorang di kota Tianhai. Jika orang itu ingin mengambil tindakan-tindakan, itu akan sangat merepotkan. Orang itu adalah Tianhai yang telah berada di Tianhai selama bertahun-tahun. Dewa Perang, Wang Tianhai memiliki puluhan ribu tentara di bawah komandonya." Setelah Sang Guanbo selesai berbicara, Shen Qingtian memandangnya dengan cibiran dan tidak berkata apa-apa. Jiang Beichen dan Long Jiu sama saat ini, mencibir dengan rasa jijik yang sama seperti Shen Qingtian. "Dewa Perang, apakah ini sangat kuat? Apakah kamu sangat kuat di depan Tuan Besar?" Bodoh." Dan hampir pada saat yang sama, di gedung markas besar Departemen Perang Tianhai di pinggiran kota Tianhai, ada seorang pria setinggi 187 cm, tubuh kuat, dan pria setingkat Dewa Perang yang garang air. Dia adalah Dewa Perang Kerajaan Naga El, yang duduk di Tianhai, Wang Tianhai. Belum lama ini, Wang Tianhai menerima permintaan bantuan dari Biro Urusan Kota Tianhai dan Divisi Patroli Tianhai. Ratusan asap suar dari gas Tianhai terbakar dalam semalam, dan asap tebal menyelimuti seluruh kota Tianhai. Dan dia tidak bisa duduk diam sekarang. Sedikit niat membunuh melintas di mata Wang Tianhai, dan dia mendengus dingin, kamu benar-benar berani dan memiliki nafsu makan yang besar, kamu sebenarnya ingin mencaplok grup Junlin. Tetapi untuk melakukannya di wilayah Tianhai, bukan bertanya kepadaku, Wang Tianhai. Atau apakah kamu benar-benar mengira aku sudah tidak ada lagi?" Setelah Wang Tianhai selesai berbicara, dia mengangkat kakinya dan berjalan keluar, ingin keluar dan memimpin tim untuk memadamkan kekacauan. Tetapi saat dia hampir melangkah keluar pintu, bayangan pedang sepanjang beberapa meter menebas ke arahnya. Ekspresi Wang Tianhai tiba-tiba berubah, karena bayangan pedang itu dipenuhi aura Dewa Perang. Dan bahkan lebih kuat. Saat berikutnya, Wang Tianhai yang tak berdaya tiba-tiba mundur. Setelah mundur lebih dari 10 meter, bayangan pisaunya menghilang. Saat berikutnya, dari pintu di depannya, ada seorang pria kuat yang dipenuhi aura puncak Dewa Perang. Sambil memegang pisau panjang, dia perlahan masuk. Orang yang datang tidak lain adalah Dewa Perang di wilayah tengah, Wang Changsheng.
Wang Changseng, apakah kamu gila? Kamu benar-benar menikamku dengan pisau. Wang Tianhai melihat bahwa itu adalah Wang Changseng, dan itu adalah temannya Wang Changseng. Dia langsung menjadi marah. Tetapi saat ini, wajah Wang Changseng tidak menunjukkan ekspresi sama sekali. Wajahnya sangat dingin, dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Sambil memegang pisau panjang, dia mengunci Wang Tianhai dan berkata dengan suara rendah, "Jangan bergerak. Tetap di sini. Jika kamu berani keluar, aku akan menebasmu." Wang Tianhai menatap Wang Changseng, dengan rasa tidak percaya yang mendalam di matanya, dan berteriak keluar dengan mulut terbuka lebar, "Kemarilah, kemarilah." Wang Changseng, saya tidak percaya. Di wilayah saya, Anda masih bisa, aku tidak percaya. Bisakah hal itu menjungkirbalikkan dunia? Wang Tianhai terus menelepon untuk waktu yang lama, tetapi tidak ada yang menjawabnya. Setelah beberapa saat, tepat ketika Wang Tianhai hendak terus berteriak, sebuah suara yang sangat gugup tiba-tiba datang dari luar, "Tuan. Tuan, kami tidak bisa masuk, kami telah dikepung." Saat ini, layar beralih ke dunia di luar gedung. Pada saat ini, puluhan ribu tentara dari Departemen Perang Tianhai berkumpul di tempat latihan. Namun di sekitar mereka, ribuan tank dan kereta tiba pada waktu yang tidak diketahui. Di langit di atas pangkalan perang Tianhai, ada ratusan helikopter bersenjata saat ini, bersenjata lengkap dan terkunci di dalamnya. Ketika Wang Tianhai melihat pemandangan di luar melalui jendela, keringat dingin turun dari sisi wajahnya, dan pakaian di punggungnya basah oleh keringat dingin dalam sekejap. Bersambung.